Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi bersama saya Wahyu Widiawati, khususnya edisi 20 Maret 2020. Kok khususnya? Ya bagus aja 2020. Apa sih? Ya, kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali program Bincang Pagi hadir di ruang dengar Anda, mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ada sepasang mantan pacar. Kok mantan pacar sih? Masih pacaran ya sampai hari ini? Pacaran terus. Tentu ya, pacaran everyday ya. Bapak Wijaya Purnamawi dan Ibu Olga dari GBPS Arjuno. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Wahyu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Bu Olga gimana? Selamat pagi kekasih Tuhan dan selamat pagi Mbak Wahyu. Apa kabar? Menyapa kekasih Tuhan di YouTube ya. Ya, kekasih Tuhan bisa lihat perbincangan kami lewat channel YouTube kami Radio Sangkakala ya. Anda bisa melihat seperti apa sih narasumbernya, gimana sih kalau di studio gitu ya. Anda bisa lihat di channel YouTube kami. Jangan lupa like, jempol, subscribe dan juga share ya. Baik, saya tadi datang-datang kekasih Tuhan ngisi beberapa kuesioner yang diajukan oleh Bu Olga. Saya nggak lulus semua karena nggak bisa jawab. Pak Wijaya, ini kan orang-orang pada work from home ya, kerja di rumah. Ini kerjaannya Pak Wijaya bisa nggak tuh dikerjakan di rumah? Ya kepinginnya kerja di rumah tapi nggak bisa. Nggak bisa ya? Saya harus tetap keliling ngawasin teman-teman yang lagi bekerja. Itu dia. Loh, memang Pak Wijaya masih turun ke lapangan? Oh masih Harus, ya? iya. Oh, emang kenapa? Kalau Pak Wijaya nggak turun, berantakan begitu atau bagaimana? Mereka merasa senang ya kalau kita turun. Terus mereka merasa diperhatikan. Terus customer juga senang kalau pimpinan itu turun ke bawah dan ngawasin langsung. Apalagi gitu. Dibawain makanan gitu ya. Iya, tambah seneng ya. Mereka selalu Pak es gitu. Asik ya. Iya. Kalau Bu Olga bisa mungkin ya work from home? Iya, mostly saya work from home. Oh, karena beliau ini multi talent kekasih Tuhan. Selain suka bikin-bikin Bu ya. Seingat saya sih craft ya. Iya, crafting. Crafting. Album making juga. Album making, crafting. Ayo apa coba Anda buka Google apa itu gitu. bikin album foto begitu ya. Iya. Tapi handmade. Nah, beliau juga seorang trainer Bu ya. Play therapist. Play therapist. Play therapist ya. Jadi terapi dengan bermain. Menyenangkan itu. Makanya beliau awet muda karena senang terus, main terus tiap hari. Terus ya. Pak Wijaya, Ya. apakah kondisi hari-hari ini itu berpengaruh terhadap bisnis Bapak? Oh sangat berpengaruh. Semua lini berpengaruh. Jadi saudara lihat bahwa kekasih Tuhan lihat itu banyak yang mengeluh dari ojek online, dari restoran, dari toko-toko, mall segala macam sangat berpengaruh. Padahal itu belum lockdown ya. Belum. Bayangkan kalau lockdown. Semi lockdown ini. Semi lockdown. Ini cuman social distances ya. Belum kalau lockdown ini. Jadi jangan lockdown ya. Kasihan orang-orang kecil itu ya. Nah, kecil dan besar semuanya kena. Kena ya Pak ya. Iya. Saya lihat itu saham dari 6.000. 500, 6.900 turun hampir mendekati 3.000. Sekarang 4.000 mau mendekati 3.000. Wow. Dolar itu dari saya pernah beli dolar 13.600, sekarang sudah mendekati 16.000. 16.000. Jadi luar biasa. Ini ekonomi sangat dipengaruhi oleh virus-virus ini. Sampai ini kalau data tadi pagi ya, itu saya kan tulis jadi di sini. tadi pagi itu sebelum kesini mesti browsing dulu ya? Update dulu, soalnya sangat cepat. Saya nulisnya 152 negara, tapi sekarang tadi pagi 159 negara. Wow. Kayak saya nulis 80.000 terinfeksi, tadi pagi 198.193 orang
terinfeksi. Terus yang meninggal sudah 7.954. Yang sembuh 81.961. Lebih banyak yang sembuh ya? Ya. Dan Indonesia, data tadi pagi dari websitenya resmi pemerintah itu 309 yang kena, sembuhnya 15, yang meninggal 25. Ini berubah real terus, time ya. Real time ya. Jadi saya juga ngikuti. Jadi ekonomi pun sangat itu ya, slow down dan terpengaruh juga ya dengan ini. Jadi orang semakin ketakutan, semakin hubungan dengan orang semakin curiga. Ini yang membuat jangan-jangan gitu ya toh. Pak Wijaya sendiri gimana? Ada rasa takut juga kan? Gini ya, kita harus punya iman dan harus berhikmat juga. Jadi ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh satu hamba Tuhan ya, itu Pak Ishak. Jadi dia waktu ketemu anaknya, dia menyiapkan khotbah gitu. Terus anaknya itu datang, Papa, di internet, di TV semua mengutarakan tentang berita corona segala macam yang menakutkan. Orang-orang itu tidak beriman loh. Padahal kita punya Tuhan. Sudah berdoa aja sama Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kena ya kena, kalau nggak kena ya nggak kena. Sudah beriman aja. Terus anak itu pergi. Nah, hamba Tuhan ini bingung. Benar juga kata anak itu ya. Kenapa kita mesti galau, bingung gitu. Terus kemudian dia jadi bingung juga. Kalau ini diteruskan iman kepada anak itu, iya toh, nanti jadi salah kaprah. Akhirnya dia berputar otak, minta hikmat Tuhan, bagaimana menjelaskan. Terus kemudian hamba Tuhan ini dikasih rema sama Tuhan. Pada waktu dia lihat keluar ada orang menyeberang jalan. Terus dia panggil anaknya lagi. Nak, gini, Papa ini punya iman. Papa ini percaya Tuhan. Papa menyerahkan seluruh iman Papa kepada kehendak Tuhan. Papa mau menyeberang jalan yang ramai itu. Papa nggak usah ngikuti peraturan. Nyabrang aja. Nyabrang aja. Kanan kiri Saya punya iman, Tuhan nanti akan melindungi. Asal tabrak aja. Dia tanya sama anaknya, Papa bisa begitu? Papa ini anaknya ngomong gini, loh nggak bisa Pak. Ya Papa pasti ketabrak. Nah, Papa harus mengikuti aturan yang ada. Nah, makanya terus nggak bisa Papa dengan iman terus hanya dengan pokok percaya aja nyabrang, tidak melihat kanan kiri, tidak melihat zebra cross, tidak melihat traffic light, warning gitu. Jadi kita juga punya iman, juga punya hikmat. Nah, itu yang didapat gitu. Jadi langsung dari respon dari anak itu ngomong kayak gitulah. Hamba Tuhan ini bisa menjelaskan. Nah, itu. Kita boleh punya iman, tapi kita harus punya hikmat. Presiden kita sudah ngomong ya toh. Bekerja, dari belajar, rumah. beribadah dari rumah. Ini anjuran pemerintah. Jadi kita orang Kristen harus punya iman, juga harus punya hikmat. Nggak asal kita tabrak nyebrang aja tanpa lihat peraturan, tanpa lihat tanda-tanda rambu-rambu. Gitu. Akhirnya anak ini sama papa ini saling mengerti. Iman dengan hikmat itu selaras. Ya, kekasih Tuhan. Apa yang kami perbincangkan pagi hari ini tentang virus, kebersihan, kekudusan. Jadi ya, yang lagi trending topik memang tentang COVID-19 ya. bukan masalah takut beriman atau enggak, takut atau enggak ya. Tetap ada hikmat di sana. Nah, Pak, kalau kita harus melakukan sesuatu ya, kita belum masuk ke topik ini, baru ngobrol-ngobrol tentang corona ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan ini untuk menangkal yang namanya virus corona? Ibu lakukan apa Bu di rumah Bu? Cuci tangan, mandi. Jadi selama ini nggak mandi? Mandi lebih sering, cuci tangan lebih sering. Sekarang bisa 3 kali, kadang-kadang 4 kali. Cuci tangannya tiap 10 menit sekali gitu.
Lebay ya kalau itu. Lebay. Kalau lihat wastafel langsung cuci tangan. Rasanya gimana gitu kalau lihat wastafel ya. Jadi ini hal-hal praktis yang bisa kita kerjakan di rumah atau di dimanapun berada ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa work from home, bekerja dari rumah seperti Pak Wijaya? Ya. Kita harus berhikmat juga. Nah, makanya kita harus sedia hand sanitizer. Terus air di mobil saya selalu ada sabun. Jadi sebelum saya turun, saya cuci tangan, cuci semua, membersihkan diri. Saya turun, ketemu dengan rekan-rekan kerja, masuk lagi saya cuci tangan lagi. Ya, terus menghindari kontak secara fisik, maksudnya salaman atau. Tadi kita salaman loh. Pelukan gitu tadi. Gimana dong? Tadi saya dengan ibu pelukan maksudnya, bukan dengan bapak ya. Jangan, tidak boleh. Nggak boleh. Perlu dijelaskan Bu, boleh. Takut ada persepsi. Takut ada salah tertentu ya. persepsi gitu ya. Salaman, tadi kita salaman, jadi mesti pakai hand sanitizer ya. Bisa. Saya punya kok, buat tenang aja. Sebenarnya kita ini sedang di-upgrade. Ya. Kita ini sedang di-upgrade. Untuk lebih bersih ya. Iya, di-upgrade, disadarkan bahwa selama ini kita ini harus hidup sehat. Zaman dulu tuh Pak gini Pak, dilapkan di baju. Kadang-kadang habis makan gitu. Lapin nih loh, Iya. baju di tangan lo kan nih. Iya, padahal jadi akhirnya jadi sumber bakteri. Kadang-kadang ganti baju seminggu sekali gitu ya. Mati. Ayo sampai gitu kan. Kita sedang di-upgrade ini. Makan juga diatur juga Bapak Ibu. Oh iya, kita sudah mulai mengurangi untuk jajan di luar. Jadi masak di rumah. Makan makanan sayur-sayur. Terus kemudian ini ramuan-ramuan tradisional. Oke, minum jamu. Jamu apa? Bikin sendiri Bu Olga. Iya. Kakak Sita kalau mau pesan bisa hubungi saya ya. Lumayan saya dapat fee ya. Iya. Sebenarnya kalau kita berdua nih, maksudnya apa yang dilakukan sekarang itu juga sudah biasa kita lakukan. Cuman bedanya sekarang lebih sering, lebih intens ya. Lebih intens, cuci lebih intens, mandi lebih intens. Terus kayak sayur juga kita selalu ada sayur ya. Dulu Pak Wijaya kalau bilang gini, sejak menikah aku setiap pagi kamu kasih sayur sama tahu tempe katanya. Nah sekarang baru ngirit ke dokter maksudnya supaya Nah sekarang kami merasakan manfaatnya bahwa kesukaan kami untuk makan sayur itu ternyata baik gitu. Ya jadi sekarang ya lebih banyak lagi makan sayur, makan buah terus menerus. Terus ramuan-ramuan tradisional, minum wedang jahe, kasih jahe sama serai. Kebetulan ada tanaman serai loh. Kalau di rumah. Boleh dikirim nanti ke catat alamat saya ya. Kemarin istri saya bikin itu Apa Pak? Wedang serai, Wedang serai sama gula Jawa. Jadi iseng maksudnya melakukan kreativitas aja di rumah kan, apa yang bisa dibikin, terus bikin tubuh hangat dan ya terlepas dari corona dan nggak corona, tapi itu kan bagus buat tubuh. Jadi ya kita rasanya juga enak gitu. Tapi saya nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Gitu ya. Oke, juga mulai kita ini mulai di-upgrade memang ya. Selama ini kalau mungkin kita mau makan nggak cuci tangan, saya ini ya nggak bersih banget sih. Sudah cuci tangan juga nggak juga. Tapi ya kadang kalau ingat gitu ya cuci tangan pakai hand sanitizer. Ya lebih memang kita harus lebih bersih lagi ya. Apa kaitannya antara virus dengan kekudusan, Pak? Ya. Kan judulnya virus, kebersihan, kekudusan. Apa itu kaitannya? Nah, kita kan hari-hari ini menjaga sekali kebersihan. Kan kita di-upgrade, disadarkan bahwa kebersihan itu penting. Nah, dengan kerohanian, kebersihan itu nggak cuma hanya fisik, tapi rohani kita juga harus dibersihkan. Yaitu kebersihan rohani itu adalah bagian dari iman ya. Bagian dari iman. Yaitu menjaga kekudusan, kebersihan hati. Gitu. Kalau kita menjaga kebersihan secara jasmani kan kita bisa cuci tangan. Tadi seperti dicontohkan Pak Wijaya sama Bu Olga ya, cuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat begitu. Olahraga juga Pak ya? Olahraganya apa Pak, Bu? Nah biasanya kita ini paling males
untuk olahraga. Same as me. Kok bangga ya? Tapi hari-hari ini olahraga. Kemarin saya berita di WA itu tempat badminton penuh. Tempat olahraga itu sekarang penuh loh. Loh, padahal social distancing-nya kan harus jalan itu tetap. Gimana? Iya, social distance, tapi orang menjadi sadar bahwa olahraga itu penting. Jadi menjaga ketahanan tubuh segala macam itu penting. Makanya sekarang kalau badan kurang enak itu malah kemarin saya badan kurang enak karena hawanya kan DC sekali ya. Akhirnya saya memutuskan tidur. Saya mengambil keputusan bagaimana tidur atau saya harus keluar olahraga. Akhirnya saya melawan badan saya sendiri. Saya membawa sepatu cat, pakai celana pendek keluar. Saya lari waktu itu 5:30 sampai jam 7. Saya pulang tambah sehat. Jadi tubuh kita bisa melawan virus-virus yang ada di sekitar kita. Badan yang hawa yang DC, terus semua itu dengan olahraga itu bagus sekali sebenarnya. Biasanya jadi lari ya. Lari terus. Ibu juga? Ya. Lari juga. Berenang sama. Berenang ya. Oke. Kalau kekasitan apa? Lari juga? Lari dari kenyataan. Itu yang susah. Itu yang susah kalau lari dari kenyataan. Anda nggak tambah sehat. Oke, itu kalau menjaga kebersihan secara jasmani ya, cuci tangan, makan sehat, olahraga. Nah, bagaimana dengan menjaga kebersihan hati, kekudusan tadi ya. Nah, kekasih Tuhan, nanti Pak Wijaya dan Bu Olga akan berbagi dengan Anda. Dan tentu saja sembari kami berbincang-bincang, kekasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.